masyarakat, tetapi bahwa pemerintah dan kita semua sekarang saya kira berusaha untuk memberikan pemahaman atau tambahan wawasan gitulah kepada dai agar ketika menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini kepada publik itu benar-benar ajaran yang sesuai dengan Kementerian Agama berencana melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan kepada para penceramah. Apakah ini tidak akan mempertajam polemik? Polemik pasti di Indonesia. Apa sih yang nggak dibuat polemik di Indonesia ini? Sertifikasi penceramah sebelumnya saja sudah menimbulkan polemik. Karena di Muslim saja di Indonesia ini sudah berbagai macam aliran. Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama juga berbeda. Belum nanti ada yang Persis, belum nanti ada yang lain-lain. Nah, sertifikasi ini ditakutkan oleh kelompok-kelompok yang beragama Islam ini itu menyatukan semua yang sebenarnya seragam di masyarakat dengan banyaknya perbedaan sehingga mereka nggak ngerti ukuran mana yang harus dipakai. Apakah ukurannya NU? Tentu Muhammadiyah nggak terima. Apakah ukurannya Muhammadiyah? Tentu NU juga nggak terima. Atau ukuran yang lain. Nah, ini yang membuat banyak kelompok-kelompok atau ormas-ormas Islam itu tidak setuju terhadap sertifikasi agama. PR besar memang buat kita. Karena di banyak negara para ustadz itu tidak boleh menjadi penceramah sebelum ada surat keputusan bahwa dia layak untuk menjadi penceramah. Betul-betul penceramah di banyak negara seperti di Mesir misalnya, apalagi di Saudi Arabia. Itu bukan orang sembarangan tiba-tiba bisa menjadi penceramah. Itu harus negara yang mengatur siapa yang boleh menjadi penceramah atau siapa yang tidak. Nah, Indonesia ini kan liberal sekali terhadap masalah penceramah agama. Karena polemik ini yang tidak selesai, akhirnya dibuatlah tes wawasan kebangsaan terhadap penceramah. Ini ide bagus sebenarnya dari Gus Yakut. Bahwa para penceramah ini harus disertifikasi dulu tes wawasan kebangsaannya. Supaya apa? Supaya para ustadz-ustadz yang berceramah ini punya wawasan terhadap kenegaraan, terhadap kebangsaan, terhadap Pancasila sebelum mereka membahasakannya dengan bahasa agama. Jadi mereka harus clear dulu nih bahwa mereka adalah orang-orang cinta tanah air. Jangan sampai kemudian ketika mereka berceramah, mereka berbicara tentang negara agama. Nah, ini berbahaya. Jadi sertifikasi tes atau sertifikasi wawasan kebangsaan ini penting sekali buat kita sebenarnya. Rencana sertifikasi ini malah diterima oleh MUI. Bagaimana tanggapan Mas Denny? Ya harus diterima loh oleh Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi terhadap wawasan kebangsaan para penceramah menunjukkan bahwa negara itu hadir untuk bisa mengatur para penceramahnya supaya mereka jangan menjadi provokator ya atau berkeinginan untuk mengubah negara ini menjadi negara sesuai dengan ideologi keagamaan mereka, tetapi harus tetap menjadi negara berdasarkan asas Pancasila yang berbineka tunggal ika. Nah, penting sekali sertifikasi wawasan kebangsaan ini supaya para penceramah-penceramah ini juga paham apa artinya bernegara, apa artinya berbangsa. Karena disitulah tugas mereka untuk menanamkan cinta tanah air kepada para jemaah-jemaahnya dengan bungkusan keagamaan. Ya, MUI memang seharusnya menerima. Beda ketika dia berbicara tentang sertifikasi penceramah. Kalau sertifikasi penceramah ini adalah sertifikasi kelayakan si penceramah, apakah dia layak secara ilmu keagamaan. Tetapi sertifikasi kebangsaan itu adalah sertifikasi bahwa si penceramah sudah paham akan arti dan nilai-nilai kebangsaan di negerinya. Ini bedakan. Ya jelas, MUI harus terima. Dan semua ormas seharusnya sudah harus terima. Karena tidak boleh ada penceramah di negara kita, apalagi penceramah agama yang sama sekali tidak punya paham kebangsaan, sehingga mereka membawa ideologi-ideologi negara luar kepada para jemaahnya. Yang ini berbahaya. Pihak mana saja yang kebakaran jenggot dengan rencana sertifikasi ini? Kenapa bisa begitu? Ya mungkin pihak yang memang sudah punya dasar mereka ingin membangun negara agama di Indonesia ini. Jadi ingat ya, Indonesia ini punya sekitar 231 juta kalau nggak salah penduduk yang beragama Muslim dan disebut sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia.
Dengan potensi seperti ini, Indonesia diperebutkan oleh negara-negara luar, ya kan, untuk bisa merebut Indonesia melalui para jamaahnya. Nah, dari negara-negara luar itu banyak sekali ideologi-ideologi yang bukan bertentangan, yang tidak sesuai dengan kita sebenarnya, tetapi masuk melalui begitu banyak celah di dalam, seperti Wahabisme, seperti kelompok Ikhwanul Muslimin, seperti Hizbut Tahrir. Mereka sama-sama membawa Islam, tetapi mereka mempunyai ideologi dan pemahaman yang berbeda terhadap Islam. Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin itu punya konsep bahwa negara agama itulah sebuah keharusan, sehingga biar bagaimanapun dalam setiap ceramahnya mereka selalu membawa narasi bahwa negara Islam itu adalah sebuah perintah dari Tuhan. Nah, ini kan bertentangan sekali dengan Indonesia. Indonesia kalau dijadikan negara agama, negara satu agama, selesai kita, hancur. Papua pisah, Bali pisah, ya kan? Lah terus apa yang terjadi dari peninggalan dari para pejuang-pejuang kakek-kakek kita dulu yang mau menyatukan Indonesia ini menjadi satu, negara kesatuan Republik Indonesia? Kan berbahaya. Nah, inilah yang harus dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Sertifikasi para penceramahnya dengan wawasan kebangsaan, ya, supaya mereka ngerti bahwa negara ini tidak dibentuk dalam sehari. Itu penting sekali kepada mereka. Jangan kamu, ya, kepada para penceramah ini, nasihatnya adalah jangan kamu membawa ideologi negara luar kepada negara NKRI ini. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Maka cintailah tanah airmu dengan segenap hati, dengan darah, ya, dengan perjuangan. Jangan kemudian kamu menganggap bahwa negara luar itu lebih terhormat daripada Indonesia. Ini yang diperlukan dalam sertifikasi wawasan kebangsaan. Yang nggak terima siapa? Ya jelaslah model seperti HTI yang sejak awal sudah berbicara tentang bahwa negara ini harus menjadi negara Islam karena itu perintah Tuhan. Atau juga seperti Ikhwanul Muslimin yang ingin merebut Indonesia ini dengan kekuasaan misalnya. Ini yang harus kita singkirkan. Kembalikan Indonesia yang penduduk muslim yang terbanyak di dunia ini pada koridornya sesuai yang sudah dibentuk oleh para ulama-ulama yang juga pejuang-pejuang di Indonesia dulu. Pada berita ada ustadz yang melarang menyanyikan Indonesia Raya. Ada juga yang mengharamkan sungkem kepada orang tua. Ya. Nah, apakah ustadz-ustadz seperti itu akan tersingkir dan hilang oleh program sertifikasi ini? Ya, gini, tersingkir secara langsung mungkin tidak. Karena biar bagaimanapun kan kita kesalahan sudah terjadi sekian puluh tahun sebelumnya ketika sesudah selesai masa Orde Baru, ya, Islam ini menjadi sangat liberal sehingga mereka tidak mengatur apa yang harus dilakukan oleh para pemeluk agama Muslim yang melalui lembaga-lembaga atau ormas-ormas yang sudah ada nih, sehingga muncullah orang seperti ya yang mengharamkan menyanyikan Indonesia Raya kan gitu kan, yang tidak sungkem sama orang tua, ya kan. Belum lagi yang model-model mu'alaf lagi ya, seperti Yahya Waloni yang tiba-tiba bisa mendapat panggung. Ini sejarahnya dari mana dia tiba-tiba bisa menjadi penceramah gitu ya, mu'alaf tiba-tiba jadi ustadz kan gitu. Ini kan terlalu liberal Indonesia ini di dalam menghadirkan para penceramah. Nah, mereka sudah terlanjur mendapatkan tempat di mata para pendukungnya. Ini kan nggak gampang menyingkirkannya. Tetapi minimal ketika pemerintah melalui Menteri Agama melakukan sertifikasi wawasan kebangsaan, para penceramah yang mendapat sertifikat ini berarti dia boleh berceramah di lingkungan BUMN, kementerian, dan seluruh lingkungan instansi negara. Ini dulu aja, ya kan? Melindungi dulu aset-aset negara semua dari penceramah-penceramah yang mendapatkan sertifikat layak kebangsaan, supaya orang-orang seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan yang merasa tidak perlu untuk mendapatkan sertifikat wawasan kebangsaan itu ya cukup di pinggir-pinggir, ya kan? Sesudah negara kita kuasai dengan para penceramah yang punya sertifikat wawasan kebangsaan, baru luaskanlah kepada para pengusaha-pengusaha besar. Misalnya masjid di perusahaan Indofood ya, di perusahaan yang gede kan gitu kan. Itu baru kemudian ke desa-desa ya kan, ke perkampungan. Nah, seperti itu. Ya. Baru pelan-pelan orang-orang seperti itu tersingkir dan tidak akan pernah mendapatkan tempat. Dari sisi masyarakat, apa yang harus dilakukan agar penceramah anti NKRI tidak semakin menjamur? Nah, kalau misalnya tes wawasan kebangsaan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, berarti ketika kita, masjid-masjid di daerah kita, di kampung kita mengundang penceramah, yang pertama kali ditanyakan oleh kita adalah, sudah mendapatkan sertifikat wawasan kebangsaan belum? Itu dulu kita punya benteng. Kalau belum, pertanyakan, loh berarti lu siapa?
Ya kan, berarti apa niat lo kan gitu kan. Kalau lo tidak mau mengikuti tes wawasan kebangsaan, berarti kamu ingin membawa atau meracuni otak kita dengan pola-pola pikir negara luar. Karena kamu sendiri nggak paham Pancasila. Kalau kamu paham Pancasila, pasti kamu akan mau mengikuti tes wawasan kebangsaan itu buat para penceramah. Itu dulu. Selama kita tidak punya benteng terhadap diri kita, berarti kita membuka diri terhadap racun-racun yang masuk ke otak kita supaya negeri ini terpecah belah. Lah, kalau bukan kita sendiri yang berjuang, kalau bukan kita sendiri yang proaktif di dalam menghadapi situasi ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai nanti anak-anak kita diracuni oleh kelompok-kelompok yang sama sekali nggak mengerti atau tidak paham terhadap kebangsaan. Atau kalau enggak, saya belum ngurus Pak sertifikat wawasan kebangsaan. Oke, dudukan, suruh nyanyi lagu Indonesia Raya. Ya kan? Atau suruh hafalkan, atau suruh sebutkan 5 sila di dalam Pancasila. Lihat, bisa nggak dia? Kalau dia nggak bisa, ya mending undang yang lain aja. Kita harus proaktif dalam menjaga negara kita, terutama dalam proses yang seperti Pak Jokowi bilang, kita harus berhati-hati ketika media sosial sekarang ini menjadi senjata buat ideologi transnasional untuk masuk dan meracuni pemikiran bangsa kita dan ingin membuat kita terpecah belah. Gaspol.